serapat-rapatnya media mekanis itu pasti akan clogging. Dan kalau ada media mekanis yang nggak bisa clogging, berarti pasti itu nggak mungkin nggak, pasti banyak kotoran yang masih lolos. Artinya apa kalau lolos? Nembus ke media biologi. Nah, kecuali RDF ya. Kalau RDF kan bisa nangkep kotoran kasar dan kotoran halus, tapi dia juga bisa self cleaning, bisa membersihkan sendiri. Halo, ketemu lagi dengan saya. Siapa ini? Ada yang lagi swibu. Baca tulisan Tosin. Oke, siang ini saya di Semarang mau bahas kolam ini ya. Waktu itu pernah kita posting. Aduh, sebentar, Pak Strongman mau lewat nih. Silakan Pak. Waktu itu pernah kita posting agak lain kolam ini ya. Kolam ini agak lain, khususnya mengenai filter mekanis. Jadi selain daripada kolam ini nanti nggak pakai pompa, artinya semua full pakai air lift untuk turnover airnya ya. Ini mau saya bahas khusus terkait dengan filter mekanisnya. Kan biasanya kalau Tosin itu ya identik dengan RDF gitu ya. Nah, kali ini kita nge-build kolam ini filter mekanisnya full menggunakan static bed. Ini ya. Jadi nanti static bednya itu kita bikin sistemnya gradual. Artinya nih, coba teman-teman para pemirsa semua coba lihat dulu nih. Beda kan lubangnya ya. Untuk yang tatakan ini kita bikin heksagonal besar-besar. Yang ini kita bikin sisir-sisir memanjang, lebarnya 6 mm. Kenapa? Karena ya tadi itu yang saya sampaikan, sistemnya gradual ya. Medianya berbeda. Ini yang ya dari sini dulu deh. Ini kan nanti chamber 1 itu pakai brush, chamber 2-nya pakai static bed, 3 juga static bed. Jadi filter mekanisnya ada 3. Untuk chamber 2 nih yang agak lain nih. Chamber 2 menggunakan K5. K5 itu lebih tipis ya daripada K1 ataupun K3 ya. Dia tebalnya ini 5 mili atau setengah senti. Kalau K3 diameternya kurang lebih sama seperti K5, tapi dia tebal. Ini ada batasnya ya, kelihatan ya. Ini K3 nih, ini K3. Nah, jadi lubangnya lebih besar daripada K1. Nah, K1 sendiri kan ada 3 macam ya. Ini K1 untuk filter di chamber 3, nanti K1 ini kita pakainya yang K1 plus. Bedanya kalau K1 media yang biasa itu kan sirip-siripnya ya di luarnya di sini. Kalau K1 plus tuh di dalamnya ada sirip-siripnya juga. Ada yang lebih kecil lagi dari ini, itu K1 mini. Oke ya, gitu. Jadi yang membedakan dan saya sebut gradual tadi adalah gini nih. Karena kan nanti chamber 1 di sana pakai brush aja. Nah, seperti yang kita tahu, filter mekanis brush itu pasti tugasnya hanya menangkap kotoran kasar. Nah, yang lebih lembut akan lolos ke chamber 2. Yang ini nih lubangnya bulat-bulat. Kenapa kok kita bikin bulat? Karena kalau ini nanti kan akan kita combine isinya chamber 2 itu K3 dan K5. Kalau kita bikin sisir seperti ini, memang dia nggak akan lolos tuh. Ini kan 5 mili, tapi lubangnya ini 6 mili nih. Tapi kalau posisi gini dia akan lepas, akan lolos kayak celengan gitu, masukin koin ya kan. Nah, kalau di sini dia nggak akan lolos, Nah, gitu. Jadi asumsinya chamber 1 kotoran kasar, adiknya yang kasar nanti ketangkep di chamber 2 yang masih lubangnya agak gede-gede ya. Terus yang adiknya lagi yang lebih lembut ketangkep oleh media K1 plus gitu. Karena memang media mekanis itu ya dilemanya kan begini. Bukan dilemanya, artinya pro cons-nya tuh gini nih. Serapat-rapatnya media mekanis itu pasti akan clogging. Dan kalau ada media mekanis yang nggak bisa clogging, berarti pasti itu nggak mungkin nggak, pasti banyak kotoran yang masih lolos. Artinya apa kalau lolos? Nembus ke media biologi. Nah, kecuali RDF ya. Kalau RDF kan
bisa self cleaning. Jadi bisa nangkep kotoran kasar dan kotoran halus, tapi dia juga bisa self cleaning, bisa membersihkan sendiri. Kalau ini kan enggak. Ini kan tetap harus butuh manpower ya, butuh strongman untuk minimal untuk ngaduknya. Memang sudah pakai aerator, tapi harus dibantu oleh orang untuk nyalain aeratornya itu. Kalau dinyalain terus, nanti fungsinya jadi kayak MBBR dia nggak bisa nangkep kotoran. Bisa walaupun posisi jadi MBBR, tapi akan ketangkepnya sedikit sekali. Gitu. Jadi ini difungsikan sebagai mekanis untuk nangkep kotoran. Yang adiknya kasar ya, ini yang adiknya lagi, yang lebih lembut lagi. Nanti tugasnya yang nangkepin dia tuh. Gitu. Terus untuk chamber berikutnya adalah chamber biologi. Chamber biologi ini tatakannya nih. Ini tatakan chamber biologi, di bawahnya kita pakai uniring. Uniringnya pakai Kehotech, sama seperti diffuser disk ini juga nih. Ini diffuser disknya Kehotech yang diameter 270 ya. Satu chamber pakai 2. Nah, ini nih. Kalau fungsi uniring untuk aerasi chamber biologi sudah kita jelaskan beberapa kali ya. Tapi kalau masih ada yang belum paham, silahkan dicari-cari lagi postingan kita sebelumnya. Nih, wah ini nih pas nih. Kelihatan ya. Kita pakai Kehotech uniringnya, dan satu chamber kita habis berapa meter tadi ya. Kenapa sebanyak ini? Tujuannya supaya aerasinya nanti rata. Jadi media biologi itu seyogianya bersih terus, karena dia kan media biologi sekarang itu canggih ya. Udah ceramic base yang punya pori-pori kecil. Gitu. Kita pakai Momogi nanti. Nah, kalau media biologi berpori dan dia nggak dikasih aerasi, itu kan berpotensi mampet. Apalagi media mekanisnya masih banyak ngelolosin kotoran. Nah, pasti di media biologinya itu masih akan banyak kotoran dan berpotensi mampet. Kayak gini nih, kan sekarang lagi ngetren juga media yang kayak bata gini warnanya. Ini kan berpori, ya, kalau nggak ditendangin nanti pori-porinya ini mampet. Percuma kita beli media mahal-mahal, kalau nggak dikasih aerasi ya fungsinya hanya sebagai mekanis untuk nangkepin kotoran gitu ya. Gitu. Terus nah ini nih masih ada lagi dua tatakan ya. Yang satu heksagonal lubangnya, yang satu lagi ya, yang lurik-lurik juga. Tatakan ini untuk menutup chamber atasnya, chamber 2 ya. Yang itu tuh. Nah, yang di belakang ini untuk nutup chamber ini. Gitu. Jadi ini memang kolam agak lain. Baik dari sisi penggunaan pompa, terus filter mekanis lain dari yang biasa kita bikin. Kita biasa bikinnya pakai untuk mekanis itu kita pakai RDF ya. Nah, sekarang pakai static bed yang memang kita bikin sistemnya gradual, artinya bertahap. Jadi dari kotoran kasar yang bertugas nangkap adalah brush, kotoran adiknya kasar itu yang bertugas nanti K3 dan K5 di chamber 2 kita combine nanti isinya ini. Terus yang lebih lembut lagi ditangkap oleh K1 plus gitu. Oke ya, itu dulu yang mau kita terangkan. Mudah-mudahan kolam ini besok bisa segera running, karena hari ini kita geber semua untuk install peralatan dan media. Sekian dari saya. Ini oh ya, sekalian nih, ini untuk apa ya, gazebo-nya nih. Gazebo-nya nih full kayu jati, keren nih. Kita juga yang nge-build nih, kita produksi di Jogja untuk kayu jatinya. Kalau atapnya pakai solar tuf. Solar tuf itu kelebihannya dia lebih kuat daripada akrilik, dan dia UV blocking lebih kuat juga dari kaca gitu. Teman-teman bisa lihat reviewnya. Saya bukan salesnya solar tuf, tapi ternyata memang mantap lah. Ini keinjek ke udah sampai nekuk kayak apa juga enggak apa ya, sampai kayak kelipet juga enggak burem, enggak bekas sama sekali gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah, ataupun bisa langsung japri kita di Instagram, bisa juga di WhatsApp saya secara langsung. Silahkan ditanyakan kalau ada yang belum dipahami terkait dengan kolam koi. Pak Strongman tuh baru finishing, kita ubur-ubur juga karena segera mau install media, dan kolam pengennya segera running. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah meluangkan waktu dan kuotanya kepada para pemirsa ya untuk melihat video-video kita.
Salam dari Tosin Koi. Bye bye.